Udah pada subscribe channel ASN Plus belum? Saya doain yang udah subscribe dan nyalakan notifikasi bisa lulus tes CPNS tahun ini. Amin. Buat yang belum, masih ada waktu nih dalam 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy the video! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Selamat datang kembali di channel ASN Plus. Ya, video kali ini gue akan ngebahas tentang persyaratan umum untuk mengikuti tes CPNS 2021. Ya, apa aja daftarnya? Yuk, langsung gue bacain ya. Ini yang pertama ada warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini persyaratan yang pertama, kalian bisa buktikan dengan nanti harus punya KTP ya. Jadi buat kalian yang belum punya KTP ataupun hilang KTP-nya, kalian urus dari sekarang. Tapi nanti juga bisa surat keterangan pengganti KTP itu loh yang dari kelurahan. Kalau kalian udah melakukan perekaman elektronik itu, KTP elektronik, tapi belum jadi KTP-nya, itu bisa juga. Nah, yang kedua ini minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat melamar. Jadi kan nanti tesnya pendaftarannya sekitar bulan April atau Mei ya. Jadi itu kalian wajib memenuhi syarat umur itu di KTP tadi buktinya. Syaratnya itu kalian misal nih bulan Mei kan daftar melamar nih, umur kalian nggak boleh lebih dari itu. Kalau pas pun itu bisa, misalnya kalian ulang tahunnya bulan Juli, nah pada saat melamar itu bulan Mei itu masih 35, itu nggak boleh lebih dari itu ya. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik. Ini integritas ya. Buktinya apa? Nanti kalian akan ikut tes SKD, itu kan ada TKP ya, itu nanti akan ketahuan dari situ kok gitu loh. Jadi ini bukan syarat administrasi yang harus dipenuhi, tapi itu ada di jiwa kalian. Oke, lanjut. Yang keempat, mampu berperan sebagai perekat NKRI. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Ini poin ini juga bisa dimaksudkan untuk hati-hati bersosial media. Kalau kalian membuat keruh suasana gitu, misalnya di sosial media, membuat huru-hara atau kondisi gaduh tentang kondisi di Indonesia, itu hati-hati. Kadang tim Panselnas juga pantau sosmed kalian, makanya berbijak dalam bersosmed. Yang kelima, memiliki intelijensia yang tinggi untuk mengembangkan kapasitas dan kinerja organisasi. Ini juga nanti ketahuan di TKP sih, di tes ini bukan syarat administrasi, tapi harus udah ada di dalam diri kalian masing-masing. Yang keenam, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan. Nah, ini syarat yang ini bisa dibuktikan nanti dengan SKCK ya, surat keterangan catatan kepolisian. Tapi sih untuk tes 2021 ini sama seperti tes tahun 2019 kemarin, itu dibutuhkan nanti kalau kalian sudah dinyatakan lulus, baru kalian buat SKCK. Jadi nggak perlu dari sekarang sih, nanti kalau kalian udah dinyatakan lulus saja baru melampirkan SKCK seperti itu. Nah, yang ke-7, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI atau Polri, pegawai BUMN atau BUMD, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Jadi ya, kalian harus baik-baik kalau keluar resign dari pegawai swasta. Tapi nggak apa-apa, nggak usah resign dulu. Kalau yang kalian udah bekerja di swasta, jalanin aja dulu. Nanti kalau udah proses, sudah dinyatakan lulus tahap akhir, baru resign. Yang penting resignnya baik-baik, tidak dikeluarkan dengan tidak hormat. Kemudian yang ke-8, ada tidak berkedudukan sebagai calon PNS atau pegawai negeri sipil, prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas pemerintah. Ya iyalah, kalian nggak boleh double, kalian udah CPNS nih, pengen pindah, terus ikut lagi CPNS tahun ini, nggak bisa. Atau udah PNS, mau ikut lagi CPNS tahun ini, nggak bisa.
Itu pun juga yang ikatan sekolah dinas dari pemerintah juga nggak bisa ngikut tes CPNS gitu. Kemudian yang ke-9 ada tidak menjadi anggota atau pengurus parpol, partai politik, atau terlibat politik praktis. Ya, yang dimaksud politik praktis ini, kalian itu terlibat langsung di dalam partai politik, itu kalian urus dari sekarang deh. Kalian, kalau yang masih menjadi parpol, itu sebenarnya untuk saat ini nggak apa-apa, tapi kalau pas udah kalian mendaftar, itu kalian harus udah bener-bener tidak terdaftar di anggota parpol tersebut gitu loh. Kalian harus benar-benar netral jika pengen jadi PNS gitu. Jadi kalau kalian yang masih ada dalam anggota parpol sekarang, urus dari sekarang biar nanti pas kalian mendaftar itu kalian udah tidak menjadi anggota. Soalnya kalau kalian masih menjadi anggota meskipun kalian tidak ada melakukan kegiatan parpol tapi masih terdaftar dalam anggota parpol, itu kalian tidak bisa mendaftar, akan gugur nanti di seleksi administrasi. Terus juga buat temen-temen nih yang nggak pernah merasa ikut parpol ataupun nggak ada politik praktis di dalam kegiatan parpol, saran dari gue pribadi, kalian cek aja di KPU tempat kalian ya. Soalnya pernah kejadian gini, temen gue nggak pernah ikut parpol, nggak pernah ikut apa-apa nih. Terus giliran pas mau, dulu kasusnya pengen daftar jadi KPU ya, nggak bisa. Ternyata dia itu dicatutkan namanya oleh salah satu partai, meskipun nggak pernah ikut, KTP-nya itu, nick-nya itu dicatut sama anggota parpol lain gitu. Jadi nggak tahu lah itu akhirnya diurus sih. Makanya kalian harus tahu kalian itu terdaftar atau enggak di parpol, itu cek di KPU supaya nanti jangan jadi polemik setelah nanti kalian ikut CPNS digugurkan gara-gara kalian nggak pernah ikut parpol tapi nama kalian tercatat di dalam parpol. Itu hati-hati ya. Ya, yang selanjutnya yang ke-10, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Ini juga banyak orang gugur karena ini ya. Misal nih, kalian S1, ya daftar di S1 aja, jangan coba-coba daftar di D3 misal. Meskipun kalau secara akademis itu S1 kan jenjangnya di atas D3, tapi kalian nggak bisa kalau melamar di CPNS ini, kalian yang dipersyaratkan D3. Pokoknya dari S1 jangan coba-coba ngelamar ke D3. Nanti akan digugurkan di seleksi administrasi karena tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Karena nggak ada ijazahnya sih. Tapi kalau kasusnya gini, kalian ada lowongan untuk D3, tapi kalian punya dua nih, ijazah D3 dan ijazah S1. Ya kalian nggak apa-apa ngelamar di D3, tapi dengan catatan yang dicantumkan itu ijazah D3. Tapi kalau menurut gue pribadi sayang, mending kalian langsung cari yang S1 itu kualifikasi jabatannya. Soalnya nanti kalau udah masuk PNS, penyetaraan jenjang pendidikan itu agak lama sih, agak ribet gitu. Yang penting kalian kalau punya ijazah yang paling tinggi, pakai yang paling tinggi, cari lowongan yang paling tinggi sih. Itu sih yang gue bisa saranin. Oh iya, terus kalian juga harus hati-hati terhadap kualifikasi jabatan yang mirip-mirip padahal nggak sama. Contoh ya, S1 pendidikan matematik. Itu kalian yang dibutuhkan S1 matematika, tapi kalian kualifikasi pendidikannya S1 jurusan pendidikan matematik. Itu hati-hati, itu digugurkan itu biasanya, soalnya nggak sesuai sama pendidikan yang dimau. Jadi kalau misalnya S1 matematika, ya harus S1 matematika gitu loh. Jangan coba-cobain dari pendidikan matematika untuk daftar S1 matematik. Itu contoh sih. Sebenarnya banyak-banyak gitu. Dulu gue juga agak bingung tentang S1 ilmu komunikasi. Gue kan ilmu komunikasi, terus ada lagi jurusan S1 komunikasi. Itu kan sebenarnya sama sih ya. Makanya kita konfirmasi lagi nanti ke Panselnas. Kita tanya-tanya, harus aktif. Yang jelas sih kalau kalian mau aman, cari lowongan yang sesuai kualifikasi jabatan, kualifikasi pendidikan kalian. Itu sih. Oke, yang selanjutnya ada nomor 11, ada sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, ini juga sama kayak tadi ya, SKCK ini nanti dibuktikan kalau kita udah lulus tahap akhir. Jadi nggak usah pusing dari sekarang, yang penting pastiin saat ini kalian itu sehat jasmani dan rohani. Jadi nggak ada kekurangan apapun. Nanti biar nanti sayang kalau udah dinyatakan lulus tahap akhir tapi gagal di
untuk sehat jasmani dan rohaninya, surat keterangan itunya nggak keluar, itu juga sayang. Makanya sekarang sih yang perlu kalian pastikan badan kalian sehat jasmani dan rohani, biar nanti kalau insya Allah lulus tesnya kalian udah nggak ada kendala dengan itu. Tapi kalau untuk keterangan suratnya nanti dibuatnya nanti aja sih, nggak usah sekarang ini. Kemudian yang ke-12, tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya. Nah, ini nanti surat keterangan juga nanti dibuat ya, surat keterangan bebas narkoba setelah lulus tes. Udah dinyatakan lulus tes tahap akhir, itu baru kalian bikin ke rumah sakit umum pemerintah. Tapi kalau sekarang nggak usah, yang penting yang gue bilang kalian pastikan aja kalian tidak ikut memakai obat-obatan terlarang gitu. Soalnya nanti bisa ketahuan sih kalau misalnya kalian pernah memakai gitu. Yang selanjutnya, nomor 13, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini nanti biasanya dibuktikan dengan ada lampiran, biasanya di lowongan itu nanti kalian ada lampiran suratnya, disuruh tanda tangan di situ. Jadi kalian harus benar-benar siap, apalagi yang di instansi pusat nih, kalian ngelamar di instansi pusat pasti bakal dikirim ke daerah-daerah atau dinasnya atau malah penempatannya bisa ditempatkan di mana saja. Itu kalian harus benar-benar paham dari sekarang. Jangan sampai nanti kalian udah dinyatakan lulus tapi kalian malah nyesel gitu loh, ditempatkan di unit pelaksana teknis di satkernya itu di daerah-daerah. Itu sih yang penting, kalian harus pikirkan matang sebelum mendaftar. Yang ke-14, nah, bagi wanita tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Nah, dan pria juga tidak boleh bertato atau ada bekas tato atau tindik atau bekas tindik pada anggota badan kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Jadi misal gini ya, kalau ada alasannya kalian, kalau kayak orang dulu deh, kalau di beberapa daerah tuh termasuk kampung saya, kan anak kecil tuh yang cowok kadang sakit-sakitan. Itu kalau dalam ketentuan adat itu, nggak tahu ini mitos atau benar, tapi kalau ya kepercayaan di kampung saya itu harus ditindik supaya nggak sakit gitu, anak kecil sakit-sakitan. Nah, itu ketentuan adat sih boleh, tapi ini biasanya kalian harus mencantumkan surat surat keterangan mungkin dari kepala suku atau kepala daerah sana, itu yang menyantumkan bahwa kalian misalnya ditindik gitu atau ditato karena suatu adat. Itu bukan karena kalian ingin aja gitu pengen ditato atau ditindik. Nah, selanjutnya nomor 15 ada, kalau kalian merupakan lulusan S1 atau D3, kalian harus punya IPK minimal 2,75. Itu minimal banget. Nah, ini yang buat formasi umum ya. Kalau kumlot nanti beda lagi, minimal 3. Tapi kalau yang formasi umum itu harus segitu yang S1 atau D3-nya. Kemudian yang kalau dari ban PT atau akreditasinya itu kalian minimal harus terakreditasi itu. Tapi kalau yang dari kumlot, yang lulusan kumlot, kalian harus dinyatakan di IPK atau di ijazah itu ada tulisan dengan pujian atau kumlot itu. Dan akreditasinya untuk perguruan tinggi untuk kumlot juga harus A, baik untuk perguruan tingginya ataupun jurusannya. Tapi untuk yang SLTA sederajat yang berasal dari dalam negeri itu harus minimal di di UN ya. Sekarang ada UN nggak sih? Ya pokoknya di UN atau SKH UN-nya itu minimal harus 7 rata-ratanya. Pokoknya nilai rata-rata kalian itu harus 7. Nah, kalau yang berasal dari luar negeri nih, lulusan SMA luar negeri atau perguruan tinggi luar negeri, ini kalian harus ada penyetaraan sih, harus menyatakan itu dari Kemendikbud, itu harus penyetaraan terdaftar di pendidikan kebudayaan. S1 atau D3 itu kalian harus penyetaraan lah dari kementerian, dari Dikti sih. Ya, itu aja di pembahasan video kali ini. Apabila kalian masih bingung
atau masih ngeraba-raba, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, atau kalian ingin menanyakan sesuatu bisa sharing bareng di kolom komentar, atau juga kalian mau share dan like video ini, boleh-boleh aja, langsung aja diklik. Jangan lupa subscribe juga. Oke, sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.